Iya, udah sibuk masing-masing. Iya udah. Kuncikan aja pintu dari dalam, Bu. Tadi apa nggak tahu naik. Iya nggak apa-apa, kan kita sambil belajar. Itu dibuka di Matius 7 ayat 15. 15, iya silakan dibaca Ibu. Tapi maaf dulu, Bapak kan Islam. Iya, Iya kan? iya, Bapak Islam kan? betul. Kenapa pembahasannya Alkitab kan sudah lari itu Bapak? Bukan bahasa Alkitab. Ini netral. Apakah Nabi Muhammad yang palsu? Kalau Nabi Muhammad, tolong tunjukkan data. Seperti apa ciri-ciri pengikut Nabi palsu itu? Kalau di dalam Al-Quran jelas Nabi Muhammad itu Nabi. Di Al-Quran surah Al-Ahzab, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu diutus sebagai penutup para nabi. Jadi justru Al-Quran yang menerangkan beliau Nabi. Nah, sedangkan di Bible, di Matius 7 diterangkan Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada nabi palsu. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itulah buah dari nabi palsu. Seperti itu Ibu Margareta. Nah, itu apakah Islam atau Kristen? Tidak bisa dikatakan Islam atau Kristen. Mungkin, tapi tandanya Ibu, tandanya kan tanda-tanda nabi palsu, buah dari nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Tapi tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Bapa. Bukan di situ. Yesusnya berkata tanda nabi palsu itu adalah memanggil Yesus Tuhan. Dari buahnya, muridnya, pengikutnya nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan. Itu dalilnya di dalam Matius 15. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Soalnya begini Bapak, mereka para Kristen ini banyak yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Jadi mereka disebut nabi palsu. Justru yang memanggil Yesus Tuhan itulah pengikut nabi palsu, Ibu. Coba Anda dibaca dulu, baru Ibu ngobrol. Waspadalah, ini judulnya pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepada murid Yesus. Kepada pribadi kita. Bukan. Datang ke rumah kita gitu. Oh, bukan. Itu Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi muridnya. Dengan menyamar. Ya, didudukkan perkara itu dengan benar. Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel muridnya. Tidak ada Kristen di situ, belum ada Kristen. Dengan muridnya Yesus. Iya. Dengan menyamar sebagai domba. Ya, menyamar sebagai murid Yesus, padahal bukan murid Yesus. Ya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Serigala yang buas. Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Betul. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Iya. Atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Benar sekali. Jadi, kata Yesus, dari buahnya. Baca lagi, Bu. Ayat berapa tadi ya? Udah lupa. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dilemparkan dan dibuang ke dalam api neraka. Iya, neraka. Jadi dari buahnya lah kamu akan dapat mengenal mereka.
Iya. Ya, Iya. Bukan Heeh. bukan setiap Bukan. orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melainkan orang melakukan yang kehendak melakukan kehendak Bapakku Bapa. yang di surga. Ya, Masya Allah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, Melainkan melainkan orang yang melakukan kehendak kehendak Bapakku yang di Bapakku yang di surga. surga. Ini bapak-bapak gembala yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Dia Kehendak cuma Bapakku, menyebut kehendak dia Bapakku yang cuma- ada di surga bukan kehendak aku. Berarti Bapak dan aku itu adalah salah. Cara Ibu Margareta berargumentasi ini justru merupakan inti buah dari pengajaran Nabi palsu. Karena Anda menganggap Yesus itu adalah Bapak. Berarti mau tidak mau, Ibu pasti memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Betul? Iya kan? bukan terbalik. Jadi Banyak nabi palsu mengakui Tuhan Yesus itu, memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan, Tuhan katanya. Tapi seharusnya nabi-nabi palsu itu memanggil Tuhan Yesus itu harus Bapa. tidak ada seperti itu dalilnya, tidak ada. Tunggu, sebab kan Tuhan Yesus di hari kematiannya sudah naik ke surga, gelarnya sudah menjadi Bapa, tidak Tuhan Yesus lagi. Gelar Tuhan Yesus di surga itu sudah Bapa sebutannya. Ya, justru cara berargumentasi Ibu Margareta ini bukti kalau itu adalah tanda pengikut daripada Nabi palsu, memanggil Yesus Tuhan. Ibu malah lebih parah, memanggil Yesus Bapa. Lebih parah lagi. Coba dibaca lagi selanjutnya. Pada hari terakhir nanti, Kenapa Tuhan Yesus itu dipanggil Bapa? Karena dia cuma satu pribadi sama Bapa. nah justru Ibu menjelaskan ini itu adalah buah dari Nabi palsu. Semakin Nah, itu ibu Bapak. semakin ibu menganggap Yesus Tuhan, semakin ibu itu menjadi buah yang matang dari nabi palsu ini. Tapi Gimana Yesus itu kan Kristus, Mesias. Dia adalah sang Bapa itu sendiri. Nah, semakin membuktikan ibu ini pengikut nabi palsu. Karena Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Bermukjizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bernubuat pakai namanya. Pada saat itulah, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua ini adalah pembuat kejahatan. Nah, siapa itu ibu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Itu agamanya apa? Tidak bisa disebutkan agamanya, Bapak. Kok tidak bisa disebutkan? Gimana ibu menyembunyikan kebenaran? Itu Apakah Islam atau Kristen? Itu penyembah berhala. Orang-orang penyembah berhala. Terima kasih Anda jujur. Memang betul. Karena dia menyembah bukan kepada pencipta langit dan bumi, tapi menyembah kepada Yesus. Tuhan Yesus bukan berhala. Tuhan Yesus itu sang firman. Yang memanggil Yesus dan bermukjizat, bernubuat pakai nama Yesus, itu berhala katanya. Itu adalah penyembah berhala. Berarti Anda mengatakan Balik, Bapak. Yesus itu berhala. Tidak, terbalik. Tuhan Yesus itu berasal dari surga, dari firman Allah. Terus kenapa orang-orang yang memanggilnya Tuhan diusir ke neraka? Karena tidak mengakui Tuhan Yesus itu Bapa yang sesungguhnya. Kalau orang itu mengaku Yesus sebagai Bapa, maka orang itu akan memanggil Tuhan kepada Yesus. Betul nggak? Yesus itu gelarnya sudah tidak Yesus lagi, Yesua, Kristus. Alamak. Yesus itu dipanggil saat dia turun ke dunia berinkarnasi. Tanda-tanda pengikut nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda
pengikut nabi palsu berdasarkan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Pertanyaan saya, siapa yang bermukjizat memakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen itu artinya Kristus. Ya, yang bermukjizat dan mengusir setan pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Kristen. Bagus. Makasih Ibu Margareta. Kita sampai kepada akhir diskusi kita bahwa nabi palsu buahnya memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, dan Ibu sudah menyebut itu adalah Kristen. Terima kasih. Tapi Tuhan Yesus bukan nabi palsu. Iya, bukan, betul. Saya setuju. Yesus itu bukan nabi palsu. Saya Bukan setuju. nabi Yang palsu. nabi palsu itu adalah yang mengajarkan bernubuat, bermujizat, mengusir setan dan memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan dan panggilannya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Siapa itu yang mengajarkan memanggil Yesus Tuhan? Paulus. Kita memanggil Yesus Bapa. Paulus kita panggil Bapa juga. Dua berarti. Ibu juga tadi manggil saya Bapak. Jadi 3. Bapak itu sebutan. Bapak Paus, Bapak Paulus, Bapak Suma. Bapak Pastor. Kita panggil Bapak. Iya. Bapak Gembala. Iya, Bapak Botak. Karena Tuhan Yesus itu bukan hasil dari sperma. Tapi dalilnya berasal dari sperma. Ada di Bible Tidak, tertulis. Tuhan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Tertulis di Roma 1 nomor 3. Bunda Maria mengandung itu langsung melahirkan. Umpamanya Roh Kudus datang ke Bunda Maria hari ini, saat ini, dan keesokan harinya Bunda Maria melahirkan langsung. Ya. Tidak melalui proses 1 bulanan, 4 bulanan, 7 bulanan, tidak. Ya. Jadi langsung keluar jadi bayi. Bukan seluruh bangsa menyebut seperti ini, telah lahir Tuhan. Oh my God. Juru selamat manusia yang hidup. Jadi kan Bapak, kita ini hidup, tujuan kita hidup ini seperti Bapak Paus yang sudah meninggal itulah tujuan kita hidup. Bapak Paus Fransiskus yang baru meninggal, seperti itulah tujuan kita hidup. Memanggil Kita Yesus hidup- Tuhan. Bukan, kita hidup ini Bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Hidup kita ini berharga untuk hidup yang kekal. Hidup kita ini berharga, bukan untuk mati. Oke. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai utusan. sebentar ya, kita Iya, silakan. inilah hidup yang kekal. Judulnya doa Yesus. Doa Yesus Yesus berdoa. untuk murid-muridnya. Ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu Ya. bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Dan Yesus mengenal sebagai Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Tapi tidak ada berakhiran an, utusan bukan. Yang Engkau utus berarti Yesus utusan. Tapi tidak tertulis akhiran annya. Mati meja.
Diutus. Tidak boleh Dia diutus. ditambah-tambahi. Iya, Yesus itu diutus atau tidak? Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, berarti dia utusan atau bukan? Bukan utusan, Lalu? diutus. Iya, sama aja itu betul. Tidak boleh ditambahi, Bapak. Terus Anda memanggil Yesus Bapa itu apakah ada? Adakah dalilnya? Yesus Bapa? Enggak ada dalilnya Yesus Bapa. Anda cari dimanapun itu enggak ada. Itu Sejak- Yesaya 9 ayat 5. Iya. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Yesaya 9 ayat 5. Itu bukan Yesus, Ibu. Telah lahir bagimu juru selamat Jadi- pada hari ini. Itu bukan Yesus. Jadi siapa dong? Itu Hezekia. Itu bukan Yesus. Masa? Apa Hezekia? Terus bapak-bapak gereja itu tidak itu? Ya, karena Yang mereka dibicarakan. pengikut, karena mereka pengikut orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kan tadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Kan begitu? Dari buahnya kau mengenal mereka, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Anda sudah menyebutnya itu adalah Kristen. Sebenarnya diskusi kita udah selesai. Nabi palsunya Belum, Bang. itu apanya lagi? Jadi yang nabi palsu siapa? Yang mengajarkan manusia memanggil Yesus Tuhan. Itu siapa? Tapi kan kata-kata Tuhan itu kan cuman gelar. Ya itu dia dalilnya begitu kok. Sekira cukup ya Ibu Margareta. Kita udah sampai Bisa bisa Kita udah bertanya sampai. tentang bisa bertanya tentang isi Quran. terkait dengan tema siapa nabi palsu. Al-An'am ayat 123. Kita Al-An'am. sedang membahas tentang nabi palsu. Oh iya, sorry. Ibu, Jadi Iya. kesimpulannya gimana nih? Nabi palsunya siapa? kesimpulannya nabi palsu itu adalah yang mengajarkan kemudian memanggil Yesus Tuhan. Oh, begitu. Ya kan dia bilang dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Nabi nanti palsu itu kita- bisa kamu lihat dari pengikutnya, yaitu memanggil aku Tuhan. Seperti itu. Nanti kita cari tahu ya siapa nabi palsu Oke, sesungguhnya. tanya Terima kasih. kepada pendeta atau siapa gitu. Makasih Ibu Margareta. Terima kasih Bapak. Turun dulu Sama-sama. saya. Siap, hati-hati di jalan. Tolong suaminya dibukain pintunya lagi. Biar ribut lagi tadi. Halo Saudara Igo, apa kabar? Masih ke gereja, Bang? Kabar baik Bang Zuma. Apa kabar? Baik. Masih ke gereja? Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di gereja mana? Katolik atau Protestan? Tolik. Katolik. Siap, Tema Bang. kita gimana, Bang? Silakan Oh, ini digaskan. menarik ini. Iya, silakan. Menarik ini. Jadi gimana Silakan, Bang? Bang. Aku butuh pencerahan ini. Kok butuh pencerahan pula? Kita mau bahas tema. Iya, membahas tema siapakah nabi palsu. Aku kan nggak mau ini kan mau menanyakan tadi itu sempat ngikut-ngikut yang sebelumnya itu Bang. Matius berapa itu? Dibahas. Matius 7, Matius 7 Bunda Mila ada di bawah. Iya, ayat Setuju. 21 sampai 23. diawali dari nomor 15-nya, Bang. Karena di situ penentunya, golnya itu di 22-23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ murid Yesus, Bani Israel, keturunan Yakub. Datang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Gitu, Bang. Dari buahnya kamu bisa mengenal nabi palsu itu. Salah satu buahnya adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku.
Itu buah daripada nabi palsu tersebut menurut Yesus. Nah, saudara, ego ini kalau mau jujur, antara Islam dan Kristen, siapa yang memanggil dan bermukjizat pakai nama Yesus, Bang? Oh, kami. Nah, Karena masih mau kami memang bertahan? mengimani, karena kami memang mengimani bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah putra Allah. Dan Terus? memang di kedua belah kitab, baik di Alkitab maupun di Al-Quran pun dinyatakan bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Rohul Allah Kalimatullah. Jadi Iya. kami mengimani dari situ bahwa Yeshua HaMashiach memang tidak pernah secara gamblang dinyatakan dia dalam Alkitab maupun Yeshua sendiri Benamila menyatakan syukran, dirinya Bang. di Alkitab bahwa Yeshua adalah Allah. Tapi dari seluruh ayat-ayat yang diceritakan oleh murid-murid ini memang mengarahkannya bahwa Yeshua adalah Allah karena dia adalah putra Allah, seperti itu. Dan kalau saya Nah, sekarang tadi kalau kita ngikutin, berbicara, kalau tadi ngikutin apa tuh silakan. namanya diskusinya yang sebelumnya tadi, kasihan juga itu Bang. Iya, iya. Jadi Kata gini itu kawan, kasihan juga. kalau kita melihat Kejadian 6 nomor 3, di situ Elohim mengatakan bahwa Kejadian ya Bang. ya, rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia. Betul. Berarti roh kita ini roh Allah bukan? Kita hidup di dunia ini karena roh Allah, karena karunia-Nya Allah. Kalau Allah Ya, tidak karena memberikan rahmatnya kepada kami semua yang ada di manusia, kepada kami semua yang ada di dunia, belum tentu kami bisa hidup kan. Dan ini berbicara kami pun mengenai roh yang Anda tadi bawa di Al-Qur'an, Ruhullah, kalimatuhu atau kalimatullah. Nah, ternyata Bible yang menjawab bahwa seluruh manusia dalam dirinya ada roh Tuhan. betul. Nah, berarti sama dengan Yesus, rohnya Yesus sama dengan roh kita. Betul. Pembedanya, roh Tuhan datang ke ibu kita melalui persetubuhan. Roh Tuhan datang kepada Maria tanpa melalui persetubuhan. Itu aja bedanya. Betul. Jadi kalau kami itu ya bisa dibilang istilahnya zaman sekarang Yeshua HaMashiach itu demigod. Tahu kan Bang demigod? Ya, Demigod itu kan anak setengah dewa lah, kalau zaman dulu tuh ada namanya Hercules. nah itu dia makanya. Ya, tapi di dalam ayat ini saya sambil bercanda ya Bang ya, saya nggak mau menjelek-jelekan, saya nggak ada maksud menjelek-jelekan juga karena saya memang mengimani Yeshua HaMashiach. Tapi memang di dalam pengajarannya Yeshua HaMashiach di Alkitab itu semuanya tidak pernah menyatakan bahwa Yesus Yeshua selalu berbicara saya adalah Allah. Itu tidak pernah terucap seperti itu karena ada beberapa kalimatnya seperti yang dikutip. Contoh, saya ambil kutipan Yohanes 8 ayat 29 kalau nggak salah ya. Di situ mulainya dari ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosa. Maka kata Yeshua HaMashiach sudah ditanya, nggak cuma Bang Zuma saja yang nanya, nggak cuma saya saja yang nanya. Dari zaman dulu pun udah ditanya, siapa? Lu tuh siapa? Lu tuh siapa Yeshua? Kok tiba-tiba lu tuh ngaku-ngaku lu tuh adalah Allah? Lu tuh siapa? Bahkan Yeshua pun nggak menjawab. Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu?
bla 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 sampai ayat ke-29. Jadi kalau menurut saya dari dulu pun Yesua itu tidak pernah mau menyatakan mengucapkan dari mulutnya bahwa dia itu adalah Allah, tapi secara analoginya Yesua selalu berbicara bahwa dia adalah Allah. Secara analoginya ya, dia adalah Allah dan tidak ada dari semua apa semua yang dilakukan oleh Yesua, tidak ada satupun yang menurutku di dalam Alkitab tidak ada satupun yang diajarkan oleh Yesua itu yang jelek, yang jahat. Dan udah dari zaman dulunya kami orang Kristen, kenapa kok kami itu orang Kristen tuh mau dijelek-jelekan, mau di orang Kristen pengikut Kristus ya, dalam hal ini baik Kristen Katolik, Ortodoks maupun Protestan dijelek-jelekan, dianiaya, bahkan rela untuk mati, karena memang dari dulunya memang udah digituin, nggak bisa kita melawan kodrat, ya udah terima aja. Oke, baik. Tapi terkait dengan siapakah nabi palsu, ini yang aku mau sampaikan adalah kita tidak bisa membaca perikop ini patah, Bang. Izin. Kita nggak bisa membaca perikop ini hanya sepotong-sepotong. Kalau aku membacanya adalah, tadi kembali lagi ke Matius yang tadi Abang sampaikan ke siapa tadi, kakak tadi. Mengenai nabi palsu, itu Yesua itu mau menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa mereka mengajarkan kepada mereka untuk memanggil Yesua sebagai Tuhan, sedangkan sedangkan kelakuannya mereka itu melenceng dari ajarannya Allah, Yesua tidak akan menjawab, bahkan Allah pun tidak akan menjawab mereka ketika mereka di surga, karena pada hakikatnya pintu surga itu adalah hak prerogatifnya Allah, dan itu tergantung apa ya, ridhonya Allah, bukan tergantung siapa-siapa. Gantian boleh, Bang? Boleh. Oke. Kita diskusi ya, Bang. Tadi Iya. Matius berapa, Bang? Aku nyari-nyari. Matius 7, 15 sampai nomor 23. Jadi gini, saudara. Ada dua kelompok. Yang pertama kelompoknya Yesus, murid-murid Yesus. Yang kedua adalah kelompok pengikut nabi palsu. Sama-sama menjadikan kemudian Yesus ini sebagai tokoh. Jadi kalau saudara ego, saya memandang ego ini korban nabi palsu. Karena setiap data Yesus berkata tentang dirinya, itu nuansanya selalu Yesus ini Tuhan. Padahal Yesus sendiri berkata loh, di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka. Tentu segala firman ini mencakup Yohanes 8 yang saudara maksud. Betul? Ya, betul. Nah, ketika murid-murid menerima semua firman itu, apa endingnya? Muridku telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid setelah menerima segala firman bukan mencomot data demi data, tapi semua firman yang Yesus serahkan kepada muridnya, muridnya percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sedangkan pengikut nabi palsu, bersin pun Yesus sudah jadi Tuhan bagi mereka. Apatah lagi kalau sudah Yesus berkata, aku begini, aku begitu, pasti Tuhan. Oh, ini bukti dia Tuhan. Oh, ini bukti dia Tuhan. Oh, ini bukti dia Tuhan. Padahal Anda membaca tadi Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau tidak membiarkan aku seorang diri berarti mereka berdua. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam dirinya. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan, setiap yang menjadi korban nabi palsu, jangankan mengatakan Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pun pakai nama Yesus. Itu kata Yesus loh, Bang. Jadi kalau hari ini Anda menatap, oh Yesus ini Tuhan, oh dia Tuhan,
Itu karena Anda korban dari si nabi palsu. Yesus mengatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa buah itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat, meramal pun pakai namaku. Itu Anda temukan di mana? Di Islam atau di kami? Di Islam atau di Anda? Di Islam atau di Kristen? kami lagi salah itu. Iya. Di Islam. Iya, oke. Di Islam atau di Kristen? Ya. Sedangkan terakhir, kalau kita ingin melihat data nabi palsu ini, harusnya kita bertanya, kan dari buah kita lihat, dari buahnya kita lihat. Sekarang kita tanya Yesus. Yesus, siapa dirimu? Menurut kesaksianmu, kau itu siapa? Kita lihat. Apa jawaban Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36? Akulah Ada anak kesaksian. Allah. Ada Yohanes kesaksianku. 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apatah lagi hanya kesaksian jemaat biasa dari Kristen. Jemaat pendeta, pastor. Yohanes Pembaptis aja yang membaptis Yesus, kesaksiannya masih rendah dibandingkan kesaksian Yesus. Lebih penting kesaksianku. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat yang aku lakukan, tanda-tanda yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Bapak, bukan Bapak itu sendiri. Jadi kalau hari ini saudara ego bersaksi Yesus itu Tuhan, silakan. Tapi saya lebih percaya kepada kesaksian Yesus. Tunggu Bang, aku tambahin Silakan. Bang. Ini Silakan. biar teman-teman Nasrani juga pusing juga, walaupun aku juga Nasrani. Silakan. Aku tambahin, ketika Yesus selesai disalib, Allah, Yahweh, itu aku lupa ininya ayatnya. Tapi ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Allah itu menyampaikan bahwa inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes 3. Oh itu Wih, bukan, kamu malah lebih bukan. hafal dari aku. Artinya Bukan, di sini bukan, Yesus bukan. salah atau bukan? Bukan. Yesus itu bukan berkata, Tuhan tidak berkata begitu. Ah, terus? Di data 16-nya itu bukan setelah penyaliban. Bukan setelah dibaptis, Bang. Oh, setelah dibaptis. Oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku. Ah. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Berarti Tahu ini nggak Yesus definisi bukan Allah. anak? Tahu nggak definisi anak bagi Yahudi? Anak Tuhan, anak Elohim. Apa tuh? Anak itu adalah hamba Elohim. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Aku tidak menyalahkan kalau itu betul. Berarti Itu Yesus memang inilah pengajaran- hambaku. Berarti Bapa mengatakan inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Oh, sorry, dibedakan Bang. Jangan menyamakan antara yang ada di Amsal dengan yang ada di Perjanjian Baru. Karena apa? Karena ini ada dua gaya bahasa yang berbeda. Yang ada di Oke. Amsal itu adalah gaya Oke. bahasa dari Yahudi. Baik. Kalau Tapi begitu kalau baca memang- Kisah Para Rasul 3, baca Kisah Rasul 4 nomor 30. Anak kan? Yesus disebut sebagai hamba yang kudus, Betul. hamba yang suci. Hamba yang suci. Tapi Ah. di situ pada saat poinnya adalah bahkan gini, aku tambahkan juga. Ini Silakan. biar teman-teman Nasrani bingung juga nih. Jangan cuma aku aja yang bingung. Kalau teman Muslim bingung ya wajar karena tidak pernah, ya jarang yang teman-teman Muslim yang belajar dalam mengenai Alkitab seperti Bang Zuma kan. Ada lagi yang lebih membingungkan. 1 Yohanes 2 ayat 22. Mengenai Silakan. nabi palsu juga. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, dia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Berarti status kodratnya Yeshua HaMasyiah di sini itu sebenarnya Allah, Tuhan, atau anak. Atau menjadi satu. Itulah iman kita, Bang. Kenapa dalam setiap pengajaran Nasrani, kekristenan, Katolik maupun Protestan, hal ini memang diperdebatkan karena itu adalah kesatuan yang tidak bisa dilepaskan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Itu sama saja kita melepaskan antara jasad tubuh kita dengan roh Allah, roh yang ada di dalam tubuh kita, dan juga cahaya yang menerangi jasad dan roh kita, nur yang menerangi jasad dan roh kita. Itu tidak bisa, itu tiga kesatuan yang tidak bisa dilepaskan, dan itu adalah keimanan Kristiani yang dari zaman dulu diperdebatkan oleh orang Yahudi sampai sekarang diperdebatkan oleh orang yang tidak percaya mengenai Kristus, karena memang pada dasarnya kenapa saya tetap mengimani bahwa Yesua adalah putra Allah dan Yesua adalah firman imam akan menyampaikan bahwa ya kalau gitu kamu tidak mengimani bahwa Yesus adalah Allah. Nggak bisa juga. Coba carikan saya di ayat di Alkitab yang memang secara nyata Yesus itu mengomong bahwa saya adalah Allah. Cari. Ketemu nggak, Bang? Enggak kan? Nggak ada. Nggak ada. Saya pun juga sama. Kalau saya mengimani Yesus itu adalah putra Allah, dia adalah roh Allah, dia adalah kalimatnya Allah, dia adalah firmannya Allah. Oleh karena itu saya melihat Allah yang hidup dalam sosoknya Yeshua. Dan apa yang Yeshua ajarkan di dunia ini sedikit pun tidak ada yang salah mengenai kemanusiaan, baik itu secara kemanusiaan maupun secara spiritual kepada Allah. Bagaimana cara berdoa, kayak saya sempat memperdebatkan. Saya itu sirik dengan teman-teman muslim. Kenapa? Selama 30 hari kemarin, bulan Ramadan, teman-teman muslim itu begitu sangat disiplinnya berpuasa. Sedangkan kami, teman-teman Kristiani, dikasih waktu 40 hari untuk berpuasa, tidak satu pun yang betul-betul disiplin. Padahal itu di bulan yang sama loh, Bang. Kemarin itu bulan yang sama kita berpuasa. Teman-teman abang berpuasa 30 hari, kami berpuasa harusnya 40 hari. Tapi kami tidak pernah tahu pakemnya puasa itu seperti apa. Sedangkan saya selalu nanya, waktu dulu Yesus berpuasa 40 hari gak? Berpuasa. Bagaimana cara Yesus berpuasa 40 hari? Pernah nggak dibahas di dalam Alkitab? Bagaimana cara Yesus berpuasa 40 hari? Kalau teman-teman di Muslim, jelas. Berpuasa dari jam berapa, selesai jam berapa. Apa yang harus dibaca? Apa yang harus disolatkan? Kalau ini enggak. Jadi kalau misalnya terkait perdebatan apa misalnya nih, siapakah, kembali lagi ke topik, siapakah si nabi palsu itu? Saya nggak mau tendensi siapa, menyebut siapa dan segala macam, tidak. Tapi memang sudah dinubuatkan dari dulu bahwa setelah Yeshua itu akan banyak orang yang menyebut dirinya adalah nabi. Bener nggak, Bang? Bahkan setelah Nabi Muhammad pun, Muhammad meninggal, banyak kan orang-orang yang mengaku nabi. Betul apa salah, Bang? Kalau di dalam pengajaran Nabi Muhammad itu dia tidak mengatakan banyak. Cuman apapun itu yang terjadi terkait dengan nabi palsu, itu yang saya katakan di awal. Al-Quran tidak menyatakan akan adanya nabi palsu. Setelah Nabi Muhammad dan mengajarkan satu pengajaran yang menyesatkan kemudian kepada umat Islam, itu tidak diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah buah dari nabi palsu itu. Ya itu tadi tanda-tandanya. Memanggil Yesus, bernubuat, bermukjizat. Nah itu ada di Kristen. Jadi apapun pola yang saudara saya lakukan, yang saudara katakan, kata Yesus adalah kalau sudah terdapat buah dari nabi palsu itu, maka batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau ada kebaikan di dalamnya, di atas buahnya itu ada yang tidak busuk. Tetapi batang ini menghasilkan buah yang tidak baik, maka bukan cuma buahnya yang dicopot, dibuang ke dalam neraka, bukan. Tapi batangnya, kata Yesus. Artinya, kebaikan yang muncul pada buah tadi itu bukan dari hasil murni dari nabi ini.
Tetapi mungkin karena melihat sekelilingnya umat yang lain, sehingga juga mereka juga melakukan hal yang baik. Tetapi Namun itu dipertegas, Bang. Kalau apa cuma katanya? melihat Matius 7, ini kita diskusi ya. Kalau hanya melihat Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20 berapa tadi ya? 21, 23. 23. Itu memang kan itu disampaikan. Itu adalah perumpamaan bagaimana murid-murid itu membedakan mana nabi yang betul, mana yang apa tuh namanya? Mana yang nabi palsu. Nah, Ya, di situ kan Nabi betul itu. sebenarnya di situ kan kalau saya ngebacanya, sebenarnya di situ kan Yeshua itu mau menyampaikan bahwa nggak ada lagi nabi setelah gua. Gua adalah nabi terakhir. Murid nanya, gimana cara gua membedakan? Ya lu lihat aja, kalau misalnya dari apa yang diajarkan itu, Nggak ada itu bang, nggak ada nabi terakhir itu nggak. ya itu dia Malah bilang, Yesus dari buah mengatakan, nyala kamu sabar. akan mengenal mereka. Yesus terkait dengan nabi datang setelah dia itu dia sebutkan dalam Yohanes 16 bang. Roh kebenaran yang datang Itu akan dia. memuliakan aku, akan mengingatkan kepadamu perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Itu berarti Dari masih Yohanes ada berapa, Bang? pengajar. Masih Dari Yohanes Yohanes berapa, Bang? 16 nomor 7 sampai 16 nomor 7 sampai nomor 15. Bahkan Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Kan itu Yesus katakan. Bahkan Yesus Yohanes 16 mengatakan di namun dalam benar Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti ada keagamaan yang jauh lebih baik daripada ahli Taurat. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang kebenaran, tentang keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Itu siapa pelakunya? Bahkan kalau Anda melihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, apa kata Bible? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan seorang nabi akan diutus sama seperti Musa dan akan terjadi? Tuh nomor di Kisah Para Rasul 3, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Siapa nabi tersebut? Jadi salah saudara Igo kalau Anda mengatakan setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Kata Yesus ada. Karena Yesus mengatakan kerajaan Bapa, kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan.